Pernahkah kamu bertanya, kenapa negara-negara di dunia ini selalu punya hutang? Kenapa setiap tahun jumlah hutang global justru semakin besar dan tidak pernah berkurang? Jika hutang dianggap buruk, kenapa pemerintah dengan bangga terus menambah hutang? Dan pertanyaan yang lebih menggelitik lagi, hutang itu sebenarnya kepada siapa? Siapa yang meminjamkan uang kepada seluruh dunia? Apakah ada sosok atau institusi yang begitu kaya sehingga bisa memberikan pinjaman kepada negara-negara besar sekalipun? Dunia kita bergerak dengan hutang. Ekonomi berputar karena hutang. Pembangunan terjadi karena hutang. Dan hidup kita pun dipengaruhi oleh hutang, bahkan jika kita sendiri tidak pernah meminjam. Sistem finansial modern berdiri di atas satu pilar utama, dan pilar itu adalah hutang. Tanpa hutang, roda ekonomi akan berhenti. Tapi mengapa harus begitu? Mengapa manusia dan negara tidak bisa hidup hanya dengan uang yang sudah ada? Semua ini berawal dari sistem uang yang kita gunakan. Uang fiat. Uang yang tidak lagi didukung emas atau aset berharga lainnya. Nilainya hanya berdasarkan kepercayaan. Dan ketika uang bisa diciptakan dari ketiadaan, hutang pun menjadi bagian alami dari kehidupan ekonomi. Setiap rupiah, setiap dolar, setiap mata uang kertas yang kita gunakan hari ini sebenarnya adalah hutang. Ketika bank memberikan pinjaman, mereka tidak mengambil uang yang ada. Mereka menciptakan uang baru melalui mekanisme kredit. Artinya, uang baru lahir dari hutang baru. Tanpa hutang, tidak ada uang. Semakin besar hutang, semakin banyak uang beredar. Inilah alasan dasar kenapa dunia harus terus berhutang. Jika hutang berhenti, suplai uang juga berhenti. Ketika suplai uang berhenti, ekonomi akan runtuh. Bisnis tidak bisa berkembang. Pemerintah tidak bisa membiayai infrastruktur. Perbankan berhenti memberi kredit. Orang tidak lagi meminjam untuk membeli rumah atau membuka usaha. Ekonomi menjadi beku dan resesi melanda semua sektor. Jadi, hutang bukan hanya utang biasa. Hutang adalah napas sistem keuangan saat ini. Tetapi, napas ini memiliki konsekuensi berbahaya. Karena setiap hutang harus dibayar kembali dengan bunga. Dan bunga ini tidak pernah ikut tercipta ketika hutang dikeluarkan. Di dunia ini tidak ada cukup uang untuk membayar seluruh hutang beserta bunganya. Jadi, solusi sistem adalah terus menciptakan hutang baru agar uang baru juga tercipta. Dengan begitu, hutang lama dapat dibayar menggunakan hutang baru. Ini seperti orang yang gali lubang baru untuk menutup lubang lama. Siklus ini tidak akan pernah selesai. Ini adalah permainan kursi musik dalam skala global. Selama musik masih diputar, semua orang menari. Semua negara tetap hidup. Namun ketika musik berhenti, akan ada pihak yang tidak kebagian kursi dan jatuh. Dalam ekonomi, yang jatuh adalah negara yang tidak mampu membayar bunga. Negara itu akan krisis, mata uangnya runtuh, warga negaranya menderita, dan kekayaannya akhirnya diambil oleh pihak yang lebih kuat. Selain alasan sistem ekonomi, hutang juga digunakan untuk mengendalikan kekuasaan. Negara maju meminjamkan uang kepada negara berkembang, bukan karena mereka baik, tapi karena mereka tahu peminjam selalu lebih kuat dari yang meminjam. Siapa yang memberi hutang, dialah yang memegang kendali. Mereka bisa menentukan kebijakan ekonomi, politik, bahkan sumber daya alam negara peminjam. Hutang menjadi alat kontrol yang sangat halus tapi sangat kuat. Hutang negara juga digunakan untuk menenangkan rakyat. Pemerintah membiayai subsidi, pembangunan, bantuan sosial, semuanya agar masyarakat tetap tenang dan ekonomi tetap berputar. Namun semua itu bukan dari uang yang sudah ada, melainkan dari hutang yang suatu hari akan ditagih kembali beserta bunganya. Dan siapa yang akan membayar semua itu? Kita, rakyat. Melalui pajak, melalui harga yang terus naik, melalui nilai mata uang yang terus melemah. Kita semua membayar hutang yang tidak pernah kita buat. Jadi, kalau kamu bertanya kenapa dunia harus terus berhutang, jawabannya adalah karena seluruh sistem ini bergantung pada hutang agar tetap hidup. Dunia tidak bisa berhenti berhutang tanpa menghentikan perputaran ekonomi itu sendiri. Ironisnya, semakin banyak hutang, semakin besar ekonomi. Tapi semakin besar hutang, semakin rapuh fondasi sistem ini. Sampai kapan ini akan berlangsung? Selama kepercayaan masih ada, selama orang percaya bahwa uang mereka masih bernilai, selama negara bisa meyakinkan investor bahwa mereka mampu membayar. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa setiap sistem berbasis hutang memiliki akhir. Kekaisaran Romawi runtuh karena hutang. Uni Soviet runtuh karena hutang. Banyak negara jatuh dalam krisis karena hutang yang tak terkendali.
Sistem hutang global saat ini semakin membengkak seperti balon. Sebuah balon yang terus dipompa tanpa henti. Semua orang berharap balon itu tidak pecah saat giliran mereka berada di dalamnya. Tapi kita tahu, setiap balon memiliki batas. Jadi, apa solusi untuk individu seperti kita yang hidup dalam sistem seperti ini? Pertama, jangan hanya menjadi korban inflasi dan hutang negara. Miliki aset yang nilainya naik seiring turunnya nilai uang. Tanah, bisnis, saham, kripto, emas, sesuatu yang tidak bisa dicetak seenaknya. Kedua, jangan hanya menjadi konsumen kredit. Jadilah pihak yang memanfaatkan kredit untuk memperbesar aset, bukan untuk gaya hidup. Ketiga, pahami bagaimana uang bekerja. Ketika kamu mengerti permainan ini, kamu tidak lagi takut berada di dalamnya. Kamu akan mulai tahu bagaimana cara mengambil keuntungan dari peraturan yang ada. Dunia tidak akan berhenti berhutang. Itu sudah menjadi fondasi ekonomi modern. Tetapi kamu bisa memilih untuk berdiri di sisi yang benar, sisi yang memanfaatkan sistem, bukan yang dimanfaatkan oleh sistem. Pada akhirnya pertanyaan sesungguhnya bukan lagi mengapa dunia berhutang, tapi apakah kamu siap hidup di dunia seperti itu? Siapa yang mengendalikan uangmu? Kamu atau sistem? Pilihan itu ada di tanganmu, dan semakin cepat kamu paham, semakin besar peluangmu untuk tetap bertahan dan menang dalam permainan ekonomi ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap waspada, tetap belajar, dan pastikan kamu berada di sisi yang benar dari sistem yang terus berhutang ini.